Oke, pernah dengar soal janji kesembuhan yang kedengarannya luar biasa banget dari sebuah gerakan kesehatan baru? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng fenomena RAHO Club yang lagi rame banget dibicarain. Sebenarnya apa sih yang mereka janjikan? Dan yang lebih penting, buktinya mana? Yuk, kita telusuri sama-sama. Sembuh dari stroke cuma dalam 3 sesi. Wow, klaim sekuat ini kan yang jadi magnet utamanya RAHO Club. Bayangin aja, janji sembuh instan buat penyakit yang serius banget. Tapi apa sih yang sebenarnya ada di balik klaim yang kedengaran fantastis ini? Oke, bagian pertama, kita coba kenalan dulu. Siapa sih orang-orang penting dan apa kekuatan yang ada di balik layar RAHO Club ini? Nah, ternyata di balik semua ini ada dua pemain utama yang saling berhubungan. Jadi gini, di satu sisi ada RAHO Club. Anggap aja ini komunitasnya isinya anggota dan para pasien yang juga jadi sponsor tunggalnya. Terus di sisi lain ada IMI atau Inovasi Molekuler Indonesia. Nah, mereka inilah tim penelitinya yang ngembangin teknologinya. Gampangnya gini deh, RAHO itu badannya, komunitasnya. IMI itu otaknya, dapurnya. Dan jangan salah, ini bukan gerakan kecil-kecilan. Anggotanya, berdasarkan data publik ya, udah lebih dari 21.000 orang. Gila kan? Angka segini nunjukin kalau daya tarik mereka ini, wah, luas banget. Udah nyebar ke seluruh Indonesia. Dan ini bukan cuma soal banyaknya orang loh. Lihat deh, jaringan pengaruhnya. Ini masuk ke institusi-institusi yang paling kita percaya di negeri ini. Ada anggota DPR, ada dari TNI, Polri, bahkan BIN. Belum lagi pengusaha-pengusaha besar dan dokter spesialis. Nah, dukungan kayak gini kan yang bikin mereka kelihatan, wah, legitimasinya kuat banget di mata publik. Nah, ini dia yang jadi jangkar ilmiahnya, Profesor Sutiman. Beliau ini beneran seorang guru besar ya, bukan abal-abal. Dengan rekam jejak akademik yang, wah, keren banget dan bisa dicek. Bayangin, karyanya itu dikutip lebih dari 2.300 kali. Artinya, banyak banget ilmuwan lain yang pakai hasil penelitian beliau sebagai rujukan. Ini nunjukin reputasi ilmiah yang solid banget. Dan ya inilah yang jadi fondasi kepercayaan buat proyek ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bedah klaim-klaim besarnya. Apa sih kata angka-angka mereka dan gimana kalau diadu sama buktinya? Oke, lihat klaim yang satu ini. Spesifik banget dan kedengarannya hebat. Mereka bilang terapinya bisa nurunin gula darah sampai 46%. Itu angka yang gede banget loh. Dan sumbernya kata mereka dari studi klinis internal mereka sendiri. Penurunan 46% itu luar biasa ya kan? Tapi tentu aja, angka segitu langsung bikin kita nanya, oke hebat, tapi bukti ilmiahnya mana? Kalau hasilnya emang sekeren ini, datanya di mana gitu kan? Nah, disinilah kita nemuin lubangnya. Klaimnya sih kenceng banget ya, tapi bukti-bukti pendukungnya yang standar banget di dunia sains, kayak publikasi di jurnal ilmiah, protokol studinya gimana, ada grup pembandingnya atau enggak, nomor registrasi uji klinisnya, semua itu dicari di database publik. Kok nggak ketemu ya? Jadi intinya gini, klaim hasilnya ada, tapi data yang bisa dicek sama pihak luar itu belum ada. Dan ternyata ini nggak cuma buat diabetes loh. Pola yang sama ini muncul lagi buat penyakit-penyakit berat lainnya. Ginjal, stroke, bahkan kanker. Testimoni orang yang merasa sembuh tuh banyak banget bermunculan. Tapi, ya itu tadi, data klinis yang terpublikasi buat ngebuktiin klaim-klaim itu masih jadi tanda tanya gede. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin paling penting dari semuanya. Gimana soal regulasi? Ini sebenarnya diizinkan nggak sih sama pemerintah? Ya, ini dia pertanyaan utamanya. Praktek terapi infus atau intravena yang mereka lakukan di cabang-cabangnya di mana-mana itu sebenarnya udah dapat izin resmi belum sih dari pihak berwenang di Indonesia? Legal atau enggak? Nah, coba dengerin pernyataan publik dari salah satu penasihat RAHO Club ini. Kami mohon pemerintah bahu-membahu membantu kemudahan penerbitan perizinan bagi RAHO Club. Kalimat membantu kemudahan penerbitan perizinan ini kan secara nggak langsung ngasih sinyal ya. Kalau pas pernyataan ini dibuat, ya berarti izinnya memang belum di tangan. Oke, biar kita semua ada gambaran ya. Ini loh alur resmi yang harus dilewati sama semua terapi medis baru di Indonesia. Nggak bisa loncat-loncat. Pertama, harus lolos persetujuan etik. Kedua, uji klinisnya harus didaftarin secara publik. Dan yang ketiga, yang paling penting, harus dapat izin edar dari BPOM. Semua langkah ini tujuannya cuma satu, mastiin terapi itu aman dan beneran berkhasiat buat pasien. Jadi, pas coba ditelusuri di berbagai catatan publik, dokumen-dokumen penting ini, mulai dari izin BPOM buat terapinya, izin resmi kliniknya, nomor registrasi uji klinisnya, sampai status badan hukumnya mereka ini apa sih, yayasan atau PT, itu semua belum bisa ditemukan.
Jadi ya, ini semacam daftar PR verifikasi yang jawabannya masih belum ada. Jadi kesimpulannya gimana? Yuk kita lihat perbandingan akhirnya antara janji dan bukti. Nah, ini dia inti masalahnya. Coba kita bayangin ada timbangan ya. Di sisi janji, bebannya berat banget nih. Ada ilmuwan yang beneran kredibel, jaringannya luas, ada dukungan dari institusi besar, anggotanya puluhan ribu. Kuat banget kan? Tapi, di sisi bukti, timbangannya kok rasanya enteng banget ya? Klaim klinisnya belum dipublikasiin, izin BPOM-nya belum kelihatan, status hukumnya juga nggak jelas, ada ketidakseimbangan besar di sini. Oke, bagian terakhir, dan ini penting banget buat kita semua. Jadi gimana sih caranya kita sebagai orang awam bisa ngecek sendiri klaim-klaim kesehatan kayak gini? Gampang kok. Ada 3 langkah simple yang bisa kita pakai. 1. Verifikasi sainsnya. Coba tanya, mana studi ilmiahnya yang sudah dipublikasi? Ingat, klaim doang itu bukan data. 2. Verifikasi regulasinya. Tanya aja, nomor izin BPOM-nya mana? Karena tanpa itu, sebuah terapi, ya belum bisa dibilang produk resmi. Dan 3, verifikasi badan hukumnya. Organisasi ini bentuknya apa sih? Ada surat-surat resminya? Cuma dengan 3 pertanyaan ini, kita bisa lebih pinter misahin mana yang bara janji, mana yang udah ada bukti. Dan inilah pertanyaan mendasar yang tersisa buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang penuh inovasi kesehatan, saat ada sebuah harapan besar yang muncul, gimana caranya kita menyeimbangkan semangat kita dengan sikap hati-hati? Kalau ada janji yang kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, dan buktinya belum bisa ngejar, pertanyaan apa sih yang sebetulnya wajib kita ajukan buat diri kita sendiri dan buat mereka?